Puji nama Tuhan, berjumpa kembali dalam acara Pancaran Air Sorgawi Belajar Ngerti Teologi. Topik kita hari ini adalah mengenal Kerajaan 1000 Tahun Damai atau Kerajaan Shalom. Dalam waktu yang relatif singkat, saya berusaha untuk menyajikan materi ini untuk menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Pembahasan mengenai Kerajaan 1000 Tahun Damai adalah pembahasan yang sangat penting dan ada di dalam Alkitab. Ketika kita membicarakan tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali, maka kita tidak bisa lepas dari pembahasan Kerajaan 1000 Tahun Damai ini. Mari kita akan mulai, dan metode saya adalah dalam bentuk pertanyaan sekaligus memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya susun. Yang pertama, saudara, apakah Kerajaan Shalom itu nyata? Apakah Kerajaan 1000 Tahun Damai itu nyata? Ya, karena Kerajaan Shalom ini kelanjutan dari masa Antikris. Wahyu pasal 19 ayat 19-21 menceritakan akhir dari masa Antikris. Binatang atau Antikris dan nabi palsu dikalahkan, ditangkap, dan dilemparkan ke neraka. Lalu malaikat Tuhan menangkap naga, ular, iblis, dan kemudian dipenjara 1000 tahun lamanya. Disitulah dimulai Kerajaan 1000 Tahun Damai. Jadi, kalau kita mengakui bahwa masa Antikris itu real, berarti Kerajaan 1000 Tahun Damai juga real, karena kelanjutan dari masa Antikris. Pertanyaan yang kedua, saudara, berapa lama kerajaan tersebut berlangsung? Sesuai dengan namanya, 1000 tahun. Apakah betul-betul 1000 tahun ini adalah angka literal? Ya. Dalam bahasa Yunani dipakai istilah ta silia eta. Dalam bahasa Latin dipakai istilah miles, mile annus, 1000 tahun. Ada satuan waktu, yaitu tahun. Berarti karena ada satuan waktu tahun, waktu yang dimaksud adalah kronos. Kronos adalah waktu yang bisa dihitung. Kronos di sini menunjuk kepada waktu literal. Jadi, masa atau lamanya Kerajaan Shalom adalah 1000 tahun. Ada yang berpendapat kemungkinan lebih dari 1000 tahun, karena penulis Alkitab pada waktu itu hanya mengenal angka maksimal adalah 1000. Kalaupun di atas 1000 tahun, maka Kerajaan Shalom ini ada start dan ada akhir. Tetapi berdasarkan istilah ta silia ete, mile annus, dan ini menunjuk kepada kronos, satuan waktu yang pasti yaitu tahun, maka saya meyakini lamanya adalah benar-benar 1000 tahun. Pertanyaan berikutnya, saudara. Siapa saja penghuni dari Kerajaan Shalom ini? Berdasarkan data Alkitab, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah gereja Tuhan, orang-orang percaya. Saudara bisa lihat di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 27-28. Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Engkau. Lalu apa yang kami peroleh?" Tuhan Yesus berkata bahwa nanti di akhir zaman Engkau akan memerintah bersama-sama dengan Aku. Realisasinya di Kerajaan Shalom. Lalu dalam 2 Timotius 2 ayat 11-12, firman Tuhan berkata, kalau kita mati bersama dengan Kristus, maka kita akan hidup bersama dengan Kristus. Kalau kita bertekun, maka kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Jadi saudara, berdasarkan ayat-ayat itu, kita bisa mengambil kesimpulan, kelompok pertama, penghuni Kerajaan Shalom adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bertekun, taat, setia sampai akhir. Apakah kita termasuk orang-orang yang harus mengalami kematian? Tidak masalah, karena menurut 1 Tesalonika 4 ayat 16, kita semua yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dan mengenakan tubuh baru.
untuk kemudian masuk di kerajaan 1000 tahun damai. Kalaupun kita masuk kepada generasi akhir, kelompok yang tidak mengalami kematian, maka 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55 menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak mengalami kematian sampai Tuhan Yesus datang akan diubahkan dalam sekejap mata. Jadi saudara, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, baik yang mengalami kematian maupun yang tidak mengalami kematian, akan memperoleh kodrat baru, tubuh baru, untuk kemudian masuk kepada kerajaan 1000 tahun damai. Termasuk para martir, dan para martir yang mati di masa antikris pun, menurut Wahyu pasal 20 ayat yang keempat, mereka semua akan dihidupkan kembali, menerima kodrat baru, dan masuk kepada kerajaan Shalom. Kelompok yang kedua dari penghuni kerajaan Shalom adalah orang-orang yang tidak mengalami kematian, yang percaya kepada Tuhan Yesus di masa antikris. Dan ini mayoritas adalah orang-orang Yahudi. Saudara bisa lihat di dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat yang kedua. Di situ ada orang-orang yang dikatakan menang terhadap binatang dan nabi palsu. Orang-orang itu adalah yang mengiringi peperangan Kristus melawan nabi palsu dan juga antikris. Itu adalah, atau mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di masa antikris. Mereka alami aniaya tetapi tidak mengalami kematian. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus menjelang akhir masa antikris. Sehingga mereka langsung berpindah ke kerajaan Shalom. Setelah direstorasi, karena adanya kehancuran-kehancuran, adanya peniupan 7 sangkakala, penumpahan 7 sawan murka, bumi menjadi hancur, maka bumi direstorasi. Nah, orang-orang ini yang tidak mengalami kematian, yang masih pakai kodrat lama, mereka langsung berpindah ke kerajaan Shalom. Jadi, berdasarkan Alkitab, ada 2 kelompok yang menjadi penghuni kerajaan Shalom. Pertanyaan berikutnya, suasana dan aktivitas di kerajaan Shalom itu seperti apa? Suasananya penuh dengan damai sejahtera, aman, tentram, karena iblis sudah dipenjara 1000 tahun lamanya. Lalu aktivitasnya adalah berjalannya pemerintahan Kristus. Ada strata, ada hierarki jabatan di situ. Dan hierarki jabatan ditentukan dari kehidupan kita saat ini. Perbuatan baik, perbuatan kebenaran firman, perbuatan pelayanan kita, semuanya akan diperhitungkan di pengadilan Bema. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, kita semua nanti akan dibawa ke pengadilan Kristus yang namanya pengadilan Bema. Disitulah ditentukan upah mahkota kita. 1 Korintus 3 ayat 10-15 dijelaskan di situ bahwa nanti ada orang-orang yang akan mempertanggungjawabkan kehidupannya, akan masuk kepada pengadilan Bema, dan di situ dilihat apakah orang itu berkualitas emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering jerami. Oleh karena itu, saat inilah penentuannya. Kita mau melakukan perbuatan pelayanan yang terbaik. Kita mau hidup sesuai dengan firman, supaya kualitas kita adalah kualitas yang terbaik dan memperoleh upah mahkota yang terbaik, sehingga jabatan nanti kita memperoleh jabatan yang terbaik. Lalu saudara, pertanyaan berikutnya, apakah masih ada pernikahan dan kelahiran? Jawabannya, untuk kelompok yang pertama sudah tidak ada lagi pernikahan, sudah tidak ada lagi kelahiran. Sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, kita akan hidup sama seperti malaikat. Tidak ada lagi hawa nafsu seksual, tidak ada lagi libido untuk kelompok yang pertama. Tetapi untuk kelompok yang kedua, yang masih pakai kodrat lama, masih melangsungkan pernikahan, dan ada kelahiran. Di mana ayat yang berbicara itu? Yesaya pasal 65 ayat 19 sampai ayat 25. Di situ ada bayi-bayi yang lahir, di situ ada anak-anak kecil yang bermain dengan binatang-binatang tetapi tidak berbahaya.
Di situ juga ada orang yang mati sebelum 100 tahun, dikatakan orang itu masih muda, matinya mati muda. Berarti ada kelahiran, ada bayi, ada anak-anak, ada usia muda, ada usia tua, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Dan itu untuk kelompok yang kedua, yang masih memakai kodrat lama. Lalu pertanyaan terakhir, apakah masih ada dosa? Apakah masih ada kematian akibat dosa? Jawabannya, untuk kelompok yang pertama, sudah tidak ada lagi dosa dan tidak melakukan dosa. Tetapi untuk kelompok yang kedua, masih berpotensi melakukan dosa. Kelompok pertama sudah tidak mengalami kematian, tetapi kelompok yang kedua masih berpotensi mengalami kematian. Karena dalam Yesaya pasal 65 ayat 19 sampai 25 dijelaskan di situ bahwa orang yang mati sebelum 100 tahun dianggap kena kutuk. Berarti orang-orang yang melakukan dosa di kerajaan Shalom langsung kena kutuk, langsung kena hukuman Tuhan. Jadi saudara, itulah keadaan di kerajaan Shalom, khususnya berkaitan dengan dosa dan kematian. Jangan sampai kita ada dalam kelompok orang-orang yang bertobatnya terlambat. Bertobat di akhir masa antikris. Jangan sampai generasi anak-anak kita keturunan selanjutnya sebagai petobat-petobat di masa antikris yang masih pakai kodrat lama. Maka ketika masuk kepada kerajaan Shalom, masih bisa melakukan dosa. Tetapi bagi saya dan saudara, gereja Tuhan yang memakai kodrat baru, apakah kita mengalami kematian atau tidak mengalami kematian, kita dibangkitkan, kita diubahkan, kita memperoleh kodrat baru, maka kita sudah tidak lagi melakukan dosa dan tidak mengalami kematian. Akhir daripada masa 1000 tahun adalah iblis dilepaskan. Iblis dilepaskan dari penjara dan kemudian berusaha menyesatkan banyak orang. Siapa yang disesatkan? Kelompok yang kedua. Kelompok yang masih pakai kodrat lama. Lalu mengumpulkan di suatu tempat yang namanya Gog dan Magog. Dan kemudian terjadilah perang besar di situ. Dan setelah selesai iblis dikalahkan, iblis ditangkap dan dilemparkan ke neraka tanpa pengadilan. Setelah itu masuk kepada pengadilan tahta putih, ada kebangkitan atau penghidupan kembali. Orang-orang yang sudah mati di luar Kristus akan dikeluarkan dari alam maut dan masuk kepada pengadilan tahta putih. Setelah itu, baru langit bumi lama dihancurkan dan masuk kepada langit bumi baru. Rangkaian uraian pasca kerajaan Shalom dan persiapan menuju kepada langit bumi baru, sekaligus pembahasan tentang langit bumi baru, saya akan sajikan dalam pertemuan pas banget kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat, saudara bisa share seluas mungkin pelajaran ini, dan saudara bisa subscribe. Pelajaran ini penuh dengan keterbatasan, karena saya berusaha menyajikan kurang dari 15 menit. Tuhan Yesus memberkati kita semua.